Di video kali ini saya akan bagikan tips bagaimana kamu tetap bisa bermeditasi meskipun kamu penuh kesibukan. Tapi buat kamu yang tidak sibuk sekalipun, tips ini akan membantu kamu bagaimana kamu mendayagunakan pikiran untuk apapun. Jadi semua mekanisme kerja pikiran kita ini kita program lewat meditasi. Seperti apa tipsnya? Silahkan kamu simak video ini. Oke, sebelum kita masuk pembahasan, saya akan jelaskan dulu perbedaan mendasar dari meditasi mistik bermain jiwa. Jadi, saya ingin sampaikan dari perspektif saya, meditasi bukan ritual, bukan teknis, bukan cara, dan sebagainya. Meditasi secara sederhana adalah satu kondisi. Jadi, kamu kembali pada kondisi meditatif ini. Ini alamiah, kamu tidak perlu berupaya sebetulnya. Ini sudah ada. Artinya apa? Kalau kondisi ini sudah ada, meditasi mestinya mudah. Oke? Karena kamu tidak perlu belajar dan bukan satu hal yang baru. Nah, secara sederhana, kita melatih frekuensi getaran kita. Jadi pikiran ini adalah getaran, emosi juga getaran. Indikasi bahwa kamu bergetar semakin menuju dimensi kesadaran yang lebih tinggi itu kamu bisa rasakan secara emosi itu akan membangkitkan kekuatan dalam dirimu. Jadi contoh sederhana lah, kalau kamu bergetar pada level frekuensi yang lebih rendah, emosi seperti ketakutan, kebencian, kemudian hal-hal yang lain yang sifatnya negatif, dia pasti akan menguras energimu. Dan selain menguras energimu, dia akan merusak juga dimensi fisikmu, tubuhmu. Jadi getaran yang semakin tinggi, itu akan membawa satu sisi pada kondisi yang kamu lebih rileks, tenang. Kamu tidak perlu belajar untuk rileks atau tenang, karena pada awalnya kamu ada di kondisi ini. Oke, kemudian getaran yang variasi lainnya adalah membawa semangat pada dirimu, membawa optimisme, membawa kebahagiaan. Jadi itulah gambaran energi di mana frekuensimu itu semakin bergetar pada level dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Oke, sekarang saya jelaskan beberapa faktor penting yang perlu kamu ketahui ketika kamu bermeditasi mistik. Faktor yang pertama itu adalah konsistensi dan repetisi. Jadi, bagaimana kamu membiasakan diri secara konsisten mencapai atau kembali pada kondisi yang saya katakan kondisi meditatif tadi. Karena hanya dengan membiasakan diri, program ini akan menyatu dengan dimensi kesadaranmu. Jadi, konsistensi dan repetisi itu adalah kunci. Kemudian yang kedua adalah intensi dan passion. Jadi, intensi itu niat, passion itu ya semacam semangat ya, gairah. Kamu harus punya hal ini. Artinya faktor ini harus ada dalam meditasimu. Karena ketika kamu bisa menghadirkan ini, meditasi itu jadi kekuatan buat kamu. Kemudian yang ketiga, yang perlu kamu ketahui, tidak ada cara yang paling benar untuk bermeditasi. Artinya, kamu menemukan sendiri bagaimana kamu bisa meningkatkan frekuensi getaranmu tadi, yang akhirnya nanti lebih membawa kamu pada kondisi meditatif. Jadi pola ini yang kamu cari. Apa yang saya bagikan hanya fase. Di fase ini kamu amati mana yang membuat kamu lebih bergetar pada frekuensi kesadaran yang lebih tinggi. Sekarang yang tak kalah penting yang kamu perlu perhatikan ketika kamu melakukan aktivitas meditasi. Jadi ada tiga hal yang perlu kamu selalu masukkan dalam aktivitas meditasimu. Yang pertama adalah koneksi. Jadi meditasi buat saya itu adalah koneksi. Koneksi kemana? Koneksi ke sumber. Jadi selalu saya katakan, pikiran kita tidak berasal dari level dimensi fisik. Di segala hal yang ada di semesta, adalah getaran seperti wifi. Jadi pikiran kita itu mengambil datanya dari sana. Nah, koneksi itu bagaimana kamu tahu? Indikatornya seperti tadi yang saya sampaikan. Kamu connect kemana itu muncul dalam sensasi rasamu. Getaran emosimu kemana? Ketakutan, atau kebencian, atau kedamaian, atau cinta. Ini akan membedakan transisi dimensi kesadaranmu. Oke? Kemudian, yang kedua, hal yang tak kalah penting untuk selalu kamu masukkan dalam meditasi adalah pembersihan. Istilahnya cleansing, merawat energi kita. Seperti apa sih? Jadi, seperti kamu makan, apa yang sudah masuk dari makanan tadi energinya menghasilkan limbah yang tidak kamu sadari. Kamu tidak hanya mengkonsumsi energi itu secara fisik dalam wujud makanan. Berbagai informasi yang masuk ke dalam dirimu itu membuat getaran dalam diri.
wujudnya sebagai emosi. Nah, cleansing atau pembersihan ini tadi adalah untuk membersihkan getaran-getaran yang lebih rendah supaya dia tidak membebani kamu. Jadi bayangkan saja seperti kamu proses mengasup energi lewat makanan setiap hari. Ada proses pembersihan juga di sana. Kemudian, sekarang yang ketiga, hal yang tak kalah penting. Karena ini adalah kamu belajar meditasi mistik, belajar dari dalam diri. Hal tersebut adalah bimbingan. Jadi secara sederhana, ketika koneksimu itu tadi semakin tinggi, kamu akan bisa menemukan bahwa ada sisi pemikiran, perspektif, persepsi dalam dirimu yang juga semakin bijaksana. Jadi getaran emosi dan persepsi yang muncul, bagaimana pikiranmu bekerja, itu terkait. Oke ya, jadi 3 hal. Koneksi, pembersihan, kemudian bimbingan. Kemudian yang berikutnya, ini mengaplikasikan 3 hal tadi dalam aktivitas meditasimu, sesibuk apapun kamu. Jadi yang pertama, koneksi itu kamu aplikasikan sebetulnya, kalau secara istilah ini disebut sebagai grounding, bentangan. Jadi koneksi itu kamu menjalur seperti saluran kelistrikannya. Jadi semua ini kan satu siklus yang tanpa putus. Bagaimana mengaplikasikan ini? Seperti yang saya sampaikan di beberapa video, kamu bisa melakukan grounding itu dengan visualisasi cahaya, cahaya putih, cahaya emas masuk ke cakra mahkota, kemudian turun ke tiap titik cakra, kemudian masuk ke bumi. Oke, kelihatannya hanya semacam visualisasi atau imajinasi belaka. Yang tidak kamu ketahui itu adalah mekanisme pikiran kita itu bekerja dengan menggambarkan. Oke, jadi pikiranmu bekerja itu dengan menggambarkan dan bersuara. Maka dikatakan ada suara batin, suara hati, ya kan, mata batin, mata pikiran. Itu semua proses kerjanya adalah menggambarkan. Kamu akan sulit. Coba kamu cari bagaimana kamu bisa berpikir tanpa menggambarkan dan mendengarkan suara. Jadi sebetulnya hal ini sudah terjadi dalam dirimu. Nah, latihan visualisasi ini latihan membangun kekuatan pikiranmu. Oke, jadi getaran tadi terkait dengan emosi. Emosi apa yang kamu rasa? Nah, kekuatan visualisasimu juga terkait dengan hal itu. Kemudian yang berikutnya terkait masih dengan tadi yang saya katakan koneksi atau proses pentanahan atau grounding, menjalur energi. Beberapa teman kesulitan, mas saya sulit visualisasi. Kamu bisa lakukan dalam satu aktivitas. Kamu bisa berjalan-jalan di atas tanah tanpa alas, ya kan, menyatu dengan alam. Kemudian kegiatan yang terkait dengan aktivitas kamu lebih dekat pada alam, lebih dekat pada semesta, itu juga ada satu proses grounding atau menjalur atau membangun koneksi. Nah, kemudian apapun yang kamu lakukan dalam aktivitas itu di mana batinmu terlibat, ya kan, kamu semakin rileks, tenang, antusias, itu adalah proses kamu menjalur koneksi dengan frekuensi getaran yang lebih tinggi. Jadi banyak hal kamu bisa lakukan ini secara kreatif. Jadi aktivitas meditasi tidak harus kamu duduk diam. Oke, jadi ketika kamu punya hewan peliharaan, kamu berinteraksi, itu pun juga sudah merupakan bentuk meditasi. Kemudian hal yang perlu kalian masukkan yang kedua tadi adalah tentang pembersihan. Oke, jadi sebetulnya aktivitasnya tidak berbeda dengan apa yang saya jelaskan di poin yang pertama tadi, koneksi. Jadi proses visualisasi kalian, proses aktivitas kalian itu mewakili dua hal ini. Jadi koneksi dan pembersihan. Jadi tinggal kamu arahkan atensi saja, kamu bayangkan visualisasi yang sama untuk membersihkan kotoran-kotoran energi, kamu bayangkan tubuhmu menjadi bersih. Kamu juga bisa lakukan waktu kamu mandi. Aktivitas yang ada selama kamu melibatkan batin dan pikiran itu selalu juga satu bentuk meditasi. Nah, sekarang poin yang paling penting itu adalah tentang bimbingan. Bagaimana kamu mendapat bimbingan? Seperti itu tadi yang saya singgung di awal. Getaran itu menentukan koneksi kemana kamu mendapat data atau informasi. Nah, bimbingan ini dalam materi video kamu bisa lihat. Saya bagikan tentang channeling, oke? Kemudian saya bagikan tentang intuisi. Jadi dari 3 fase meditasi mistik, fase kontemplatif ini adalah fase kamu mendapatkan bimbingan. Jadi pertama kamu melakukan fase meditatif, ini aktivitas meditasi seperti biasanya. Titik nol itu hal yang paling sederhana, kamu hanya belajar pasrah, belajar melepas, belajar tidak belajar sebenarnya, tidak melakukan apapun.
fase kontemplatif itu ketika kamu sudah tenang, apa yang muncul dari intuisimu? Ketika kamu meniatkan mendapat bimbingan, dia akan menunjukkan ke kamu. Oke, jadi intuisi ada 4 indera, ya kan? Clairvoyance, clairaudience, clairsentience, dan claircognizance. Kamu bisa buka video saya yang terkait di sana, kamu biasakan di situ. Jadi bimbingan itu ketika kamu selalu connect, ini akan semakin lebih sering. Kebijaksanaanmu akan lebih sering muncul dan kamu bisa rasakan ini. Oke, jadi ini tadi yang saya sampaikan, bagaimana meskipun kamu sibuk sekalipun, kamu hanya perlu masukkan 3 hal tadi. Oke, dari pertama koneksi, kedua pembersihan, dan yang ketiga bimbingan. Kemudian bagaimana kamu kreatif di sana, memanfaatkan aktivitas, tidak selalu harus duduk diam, tapi atensimu, ya kan, passion atau gairahmu, kemudian kamu selalu konsisten dan mengulang-ulang ini, perlahan nanti kamu akan semakin meningkat secara kesadaran, secara intuisi, dan secara kualitas getaran dari proses perjalanan hidupmu. Sampai di sini dulu video ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.